Saya menginginkan sekali hakim memberikan angka besar supaya ada rasa jerah, ada rasa untuk memperbaiki diri. Dan saya ingin meningkatkan harkat martabat daripada warga individu Indonesia ini. Jangan gara-gara rakyat biasa dia umpamanya lantas suka-sukanya membongkar rahasia data pribadi. Jangan. Siapapun dia, bukan hanya Denny Siregar. Karyawan biasa pun dia punya hak privasi. Terima kasih untuk para penonton Tagar TV sudah setia bersama dengan kami mengikuti konten-konten dan diskusi kami dengan berbagai narasumber. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kasus yang masih bergulir tentang penyebaran data dari Denny Siregar, data yang dimiliki di Telkomsel, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ahli hukum dan pengacara ternama di Indonesia, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Halo Bang Okto, apa kabar? Halo, kabar baik, salam sehat. Salam sehat Bang. Bang, kita mulai aja Bang. Pertanyaan pertama, akhirnya Bang Okto itu bersedia untuk menjadi pengacara Denny Siregar dalam hal ini? Karena memang sebenarnya masalah seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Kasus Denny Siregar ini hanya pemicu saja, sehingga saya melihat bahwa perjuangan untuk Denny Siregar ini hanya suatu simbol, tapi sesungguhnya perjuangan saya ini bukan hanya untuk Denny Siregar, tapi perjuangan saya ini adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pelanggan Telkomsel atau pelanggan telekomunikasi yang lain, mungkin yang jumlahnya ratusan juta. Karena kalau ini dibiarkan terus, maka rakyat kita ini, pelanggan ini sangat dirugikan. Boleh dikatakan kita menjadi telanjang di dunia maya, telanjang bagi masyarakat dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh mereka untuk membocorkan data pribadi kita sendiri. Jadi nggak ada lagi privacy, nggak ada security buat semua rakyat Indonesia. Jadi itu sebabnya saya pikir ini adalah timing yang bagus, karena yang diperjuangkan Denny Siregar bukan hanya untuk dirinya, tapi dia hanyalah simbol perjuangan. Tapi sesungguhnya saya berjuang ini untuk kepentingan para seluruh pelanggan-pelanggan telekomunikasi yang ada di Republik ini, yang selama ini dirugikan oleh para pengusaha-pengusaha. Begitu alasan saya. Ya, oke Bang. Kalau Abang melihat kan ternyata karena penyebaran data ini, bahkan keluarga dari Bang Denny Siregar jadi terancam, bahkan ada teror. Ini bagaimana pendapat Abang? Ya, itu saya katakan tadi, itu hanya salah satu contoh saja. Bayangkan Denny Siregar, boleh dikatakan dia adalah seorang the famous influencer di Indonesia, ya, yang bisa pendapat dia itu mempengaruhi opini-opini di masyarakat, bisa diganggu sedemikian rupa gitu loh. Coba bayangkan selama ini Denny Siregar menyadari betul bahwa dengan kegiatan dia sebagai influencer itu memang berdampak atau berpotensi mendapat gangguan atau ancaman dari pihak-pihak yang berseberangan dengan dia. Oleh karena itu, dia sengaja menutupi dan mencoba bahwa dia itu sebenarnya rumahnya pun dia rahasiakan. Kita sendiri pun saya baru tahu bahwa ternyata Denny Siregar itu tinggalnya di Surabaya. Kalau tidak karena kasus ini, kita nggak tahu. Nah, jadi semuanya dokumentasi mengenai dia, identitas dia, termasuk anak-anaknya dia, itu selama ini dirahasiakan. Tapi ternyata dengan kejadian ini semua terbuka, akibatnya banyak orang yang menteror dia dengan cara-cara tertentu yang sudah selama ini kami sampaikan, bahwa ada yang orang mengirim makanan padahal dia tidak pesan, banyak orang berkumpul di rumahnya yang tidak dikenal selalu mengganggu, banyak lagi orang datang meminta data-data telepon dia di luar yang sudah dibocorkan. Nah, itu merupakan ancaman yang serius ya. Bahkan kami berpikir sebenarnya apakah kami ini harus meminta perlindungan saksi ya, dari perlindungan saksi ya, atau korban gitu ya. Tapi untuk sementara kita masih urungkan itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa
risiko, akibat, dan dampak daripada pembocoran rahasia data-data pribadi ini sangat merugikan Denny Siregar. Jadi ini bisa saja terjadi bagi setiap pelanggan-pelanggan, ya kan? Kita kan punya privasi. Kita dalam rangka berkomunikasi kan ingin supaya rahasia kita itu informasi kita ini dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan, ya kan? Ada yang bergerak di dalam bidang perdagangan, ada yang bergerak di bidang politik. Bahkan ada yang hubungan pribadi, yang pacaran dan sebagainya. Kalau ini dibongkar, kan ini sangat memalukan gitu loh. Yeah. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh para perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Jangan anggap enteng, jangan take it for granted gitu ya. Dikiranya karena selama ini tidak ada yang menuntut, biasa anggap enteng mereka. Jadi karena itu, ini kita tidak boleh biarkan terjadi. Harus kita perangi demi kepentingan rakyat Indonesia. Oke, Bang, dari Telkomsel sendiri kan sudah melaporkan pegawai outsourcingnya yang di Grapari Rungkut Surabaya pencurian data ini. Jadi akhirnya dari Bareskrim juga sudah mengumumkan hal itu dan itu sudah diamankan oleh Bareskrim. Kalau dari Bang Okto sendiri dengan tim nantinya, pasal apa yang akan dituduhkan kepada Telkomsel dalam hal ini? Kalau mengenai soal perbuatan pidananya, tentunya itu kami serahkan kepada Bareskrim. Ya, Bareskrim tentunya sudah lebih tahu apa-apa yang harus dilakukannya dalam menjerat seseorang melakukan pembocoran. Tetapi dari segi pidana, saya berharap Bareskrim itu tidak berhenti hanya di orang itu saja. Karena tidak mungkin orang itu bisa membocorkan ini tanpa ada otoritas dari yang atasan. Karena ini kan ada di password umpamanya, kan ada kode yang dibutuhkan untuk membuka rahasia itu. Nah, siapa atasannya? Nah, kemudian atasan itu apakah itu sampai kepada direktur utama? Nah, kemudian saya ingin bertanya, di mana peran komisaris? Ya, komisaris ini pun harus ikut diusut, umpamanya kan? Dalam arti dicek, maksud saya ya. Dalam arti kalau betul-betul mereka tidak terlibat, ya sudah. Tapi kalau terlibat, ya polisi harus mengusut sampai ke atasan-atasannya, gitu loh ya. Nah, karena ini nggak mungkin bisa terjadi begitu saja. Karena sudah rumor ya, sudah rahasia umum di luaran, ada informasi penjualan data pribadi. Tentu kami bertanya, betulkah data-data ini dijual? Atau memang ada niat-niat tertentu yang bersifat pidana? Apakah ada umpamanya mens rea untuk ini gitu ya? Nah, coba selama ini kita punya Telkom. Saya juga pelanggan Telkom, saya kebetulan. Nah, tiap hari saya juga sering dapat telepon-telepon, SMS, jual rumah lah, jual macam-macam lah urusan gitu ya. Sehingga saya bertanya dari mana mereka ini tahu data saya. Ya itu kan juga heran ya, saya tidak langsung bisa menuduh dari Telkomsel, tapi patutlah kita mengusut kasus ini. Oleh karena itu saya minta kepada Bareskrim mengusut tuntas ya seluruh persoalan ini, mulai dari orang karyawannya itu sampai atasannya sampai yang lebih tinggi. Dan bila perlu kalau memang ada indikasi atau cukup bukti yang kuat, mungkin sampai pada pemegang saham. Ya kan? Karena begini ya, memang selama ini perusahaan terbatas ini merasa nyaman dan aman karena berpikir ini kan limited company. Yeah. Perusahaan ya terbatas itu kan terbatas tanggung jawabnya. Dia merasa bahwa perbuatan direksi, perbuatan daripada komisaris dan itu mereka itu dibebaskan dan selalu mereka berlindung di dalam limited company ini. Keterbatasan tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa mereka bilang itu tanggung jawab badan hukum gitu kan, badan hukum daripada PT itu gitu ya. Nah, tetapi perlu diingat sekarang ini saya ingin memasukkan teori. Ada namanya teori piercing corporate fail, gitu ya. Piercing corporate fail ini maksudnya adalah suatu teori yang bisa mengemban perlindungan daripada badan hukum itu dalam hal bertanggungjawaban hukumnya. Kalau selama ini yang bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan itu hanya badan hukum, maka dengan teori piercing corporate fail, maka itu bukan saja hanya badan hukum yang bertanggung jawab, tetapi juga bisa kalau ada bukti kuat, ada kelalaian, ada perbuatan pidana, termasuk pemegang saham bisa bertanggung jawab, direktur juga bertanggung jawab,
komisaris bisa juga bertanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan piercing ini? Piercing artinya itu mengoyak ya, merobek gitu, piercing bahasa Inggrisnya. Kemudian corporate untuk perusahaan. Fail artinya tirai. Jadi adalah merobek tirai perusahaan itu dalam hal pertanggungjawaban. Yang selama ini mereka yang bertanggung jawab hanyalah perusahaan sebagai badan hukum, tapi dengan teori piercing corporate fail ini, maka dapatlah dikatakan pertanggungjawaban itu tidak terbatas kepada badan hukum saja, tapi termasuk juga para direksi, komisaris, pemegang saham bisa diminta pertanggungjawaban apabila ada bukti-bukti kuat mereka ikut melalaikan atau sengaja atau turut melakukan perbuatan pidana dalam satu persoalan. Nah ini, dan hal ini juga sudah diadopsi juga sebenarnya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru sekarang ini. Jadi tolong supaya perseroan hati-hati, jangan take it for granted, jangan mikir itu tanggung jawab perseroan, badan hukum yang bertanggung jawab. Tapi enggak, nanti kita akan coba buktikan di pengadilan bahwa kalau ada bukti, ya ini kalau ada bukti keterlibatan sungguh-sungguh langsung atau tidak langsung dari orang dalam sampai pejabat-pejabat perusahaan itu, maka mereka juga bisa bertanggung jawab secara pribadi di dalam kasus ini. Oke, Bang, kalau bisa sampai ke level pemegang saham, kita ketahui Telkomsel ini kan dibawahi oleh 30% dari Singapura, kalau nggak salah dari Temasek ya, kemudian 70% kan dari PT Telkom Tbk, itu Tbk dia Bang, which is kan itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia 60%-nya, BUMN kita gitu. Maksud Abang berarti itu bisa sampai ke level itu? Kalau ada bukti kuat keterlibatan mereka, ya langsung atau tidak langsung, apalagi kalau terbukti mereka ikut juga membantu dan sebagainya. Kalau ini kan kita kalau boleh memfitnah kan, kalau itu mereka bisa diminta pertanggungjawaban. Nah untuk itulah yang bisa membuktikan ini tentunya Bareskrim. Bareskrim, makanya kita minta Bareskrim harus mengusut. Kalau memang tidak sampai ya sudah, kalau sampai ya harus dimintain perjawaban siapapun dia. Begitu kira-kira. Bang, apakah ada contoh sebelumnya kasus yang Abang tangani tentang piercing corporate fair ini, Bang, dan terbukti bahwa petinggi atau pemimpin dari perusahaan itu terbukti bersalah? Saya melihat ada satu jurisprudensi dalam kasus Salomon versus Salomon ya. Ya, itu saya ingat itu Berzia. Tapi kalau di Indonesia saya belum lihat ya, belum bisa melihat apa ada ya. Saya belum ada notice soal itu. Tapi dalam teori, dalam buku saya pernah baca adalah buku jurisprudensi tentang Salomon versus Salomon gitu. Jadi itu sumbernya piercing corporate fail itu teorinya gitu. Oke, selain dari pidananya tadi, apakah ada pasal lain yang nanti mungkin akan Ya, kalau tadi saya berbicara tentang pidana, tentunya yang saya minta tadi itu adalah persoalan tanggung jawab ya. Jadi kalau pidana kan tidak boleh dilimpahkan tanggung jawab. Ya kan, pidana itu kan siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. Tidak boleh perbuatan anak buah jadi bosnya kena, tidak boleh, itu nggak boleh dalam hal perkara pidana. Kecuali mereka bekerja sama atau ikut serta atau turut serta. Tapi dalam tanggung jawab perdata itu bisa dilimpahkan. Jadi gini, kalau banyak terbukti orang yang melakukan pembocoran ini terbukti melakukan perbuatan itu, maka majikannya dalam hal ini direksi perseroan itu bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul akibat dari perbuatan daripada anak buahnya atau orang yang bekerja di bawah perintah dia. Nah, itu masuk dengan pasal 1367 KUH Perdata gitu loh. Jadi mereka bertanggung jawab. Jadi kalau nanti terbukti orang ini melakukan perbuatan pidana, membocorkan rahasia itu secara hukum hampir bisa dipastikan ya. Hampir bisa dipastikan, maka majikan harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Tinggal persoalannya berapa kerugian itu. Nah, saya terus terang aja, saya ingin menuntut ganti rugi besar. Bukan untuk kepentingan Denny Siregar. Tapi saya membuat harga, bahwa harga rahasia daripada masyarakat Indonesia itu mahal gitu. Ya kan? Harga rahasia pribadi dan setiap individu di masyarakat Indonesia mahal. Dan saya berharap hakim nanti juga mau mempertimbangkan ini. Karena selama ini, tuntutan ganti rugi di pengadilan itu kan sangat-sangat kecil. Bahkan orang mati pun tuntutan ganti ruginya hanya berapa ratus juta. Ya kan? Jadi rendah sekali penghargaan, penghormatan daripada pengadilan selama ini terhadap hak-hak seperti ini.
Nah, saya berharap dengan kasus Denny Siregar, kita akan menuntut besar bukan untuk kepentingan Denny Siregar, tapi agar penghormatan terhadap rahasia pribadi itu sangat-sangat betul-betul dihormati gitu loh. Sehingga perusahaan-perusahaan itu lebih berhati-hatilah menjaga dan melindungi daripada rahasia pribadi, daripada data pribadi daripada masyarakat Indonesia. Jadi ingat sekali lagi, perjuangan saya bukan Denny Siregar, dia hanya ada simbol perjuangan, tapi perjuangan saya adalah bagaimana saya membela kepentingan pelanggan, kepentingan konsumen, kepentingan rakyat Indonesia. Oke, Bang, kalau bicara angka besar, Bang, kita tahu korporasi pun pasti kan ada kemampuannya, Bang. Nah, angka yang pendekatan yang dimasukkan oleh Bang Oto dan tim ini seperti apa, Bang? Itu nanti akan coba kita rundingkan dengan Denny Siregar ya. Yang saya ingin sampaikan itu bagaimana cara paradigma berpikir saya, ya. Saya menginginkan sekali hakim memberikan angka besar, saya katakan tadi itu, supaya ada rasa jerah gitu loh, ada rasa untuk memperbaiki diri gitu loh. Dan saya ingin meningkatkan harkat martabat daripada warga individu Indonesia ini. Saya ingin merendah, jangan gara-gara rakyat biasa dia umpamanya lantas suka-sukanya umpamanya membongkar rahasia data pribadi. Jangan. Siapapun dia, bukan hanya Denny Siregar. Orang biasa pun dia, karyawan biasa pun dia punya hak privasi. Dia punya rahasia data pribadinya harus dilindungi. Ya kan? Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya mendorong pada DPR, cepat-cepatlah sahkanlah undang-undang perlindungan data pribadi itu. Karena kalau itu tidak disahkan, diundangkan, jangan-jangan orang DPR pun bisa dibuka nanti data pribadinya oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi ini saya ingin memakai momentum ini untuk kepentingan orang banyak itu, termasuk saya sebagai pelanggan, mungkin Anda juga sebagai Josi juga sebagai pelanggan, atau siapa saja jadi pelanggan, itu harus dilindungi gitu. Oke. Saat ini sudah mendaftarkan tuntutan atau seperti apa prosesnya, Bang? Saya hari ini sudah hampir final untuk mengajukan somasi dulu. Ya, kita akan somasi. Setelah kita somasi, kita lihat bagaimana reaksi daripada Telkomsel. Kalau positif, tentunya kita melihat. Tapi kalau tidak ada menunjukkan tanggung jawabnya terhadap perbuatan ini, ya tentu kita akan bawa ke pengadilan. Ya, dengan tetap kami mengusut dan mendorong kepada Mabes Barreskrim, dan hanya Barreskrim mengusut ini sampai tuntas, ya kan? Tidak berhenti hanya di situ saja. Sekali lagi saya katakan ke Barreskrim, karena kalau ini tidak dibuka, kasihan rakyat Indonesia ini, gitu ya. Kita bayar teratur, kita tidak pernah terlambat, rahasia itu, data kita dibuka-buka, itu kan nggak baik, gitu loh. Jadi saya hanya meminta, bukan hanya Telkomsel yang saya mau menceritakan, tapi seluruh telekomunikasi yang lain juga hendaknya belajar dari kasus ini, gitu. Oke. Mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, Abang melihatnya sudah seperti apa? Apakah nanti akan bisa bermanfaat untuk di dunia hukum di Indonesia, Bang? Oh sangat sekali. Jadi saya juga tidak tahu ya kenapa ini jadi lambat ya. Padahal sebenarnya itu kan untuk kepentingan semua orang gitu loh kan. Nah, apakah ada upaya-upaya pihak tertentu yang menghalang-halangi juga saya tidak tahu. Tapi saya prasangka baik aja. Jadi saya anggap mungkin DPR lagi sibuk karena COVID. Saya mudah-mudahan mereka mendengar apa yang saya sampaikan ini demi kepentingan kita bersama. Cepat-cepatlah sahkan, undangkanlah undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ya, demi kepentingan kita semua. Karena hari ini Denny Siregar, besok bisa juga Anda atau bisa saya atau bisa siapa saja yang kena gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, maka korporasi tentunya harus diberikan di dalam undang-undang itu hukuman yang besar gitu loh. Ganti rugi yang besar, denda yang besar, sanksi yang besar kalau mereka dia membocorkannya atau lalai di dalam melindungi data pribadi daripada pelanggannya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ini, Bang. Kita ketahui tadi seperti udah dibuka oleh Bang Oto di awal, mungkin saja ya kita ternyata sebagai orang awam juga data-data kita disalahgunakan. Korporasi manapun lah Bang, kita mendaftarkan data kita untuk menggunakan jasa mereka. Apakah ada pesan-pesan yang mungkin Bang Oto bisa sharingkan ke masyarakat kita, apa yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini? Iya, jadi maksud saya, ini saya katakan tadi ini, Denny Siregar hanyalah simbol perjuangan saja.
Sungguh-sungguh saya berjuang ini bukan hanya untuk kepentingan Denny Siregar, tapi untuk kepentingan para konsumen, rakyat, dan masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya punya saran, terlepas dari tolonglah semua korporasi-korporasi yang bergerak di bidang telekomunikasi atau yang menyimpan data pribadi, tolong rahasiakan itu. Jaga baik-baik data pribadi itu. Itu sangat penting buat mereka. Sebab kalau itu terbongkar, hal-hal yang sudah dirahasiakannya dengan keluarganya, dengan perusahaannya, dengan dirinya dibongkar, itu sangat merugikan mereka. Jadi saran saya, kalau ada masyarakat yang terkena seperti ini, hendaknya berjuang secara hukum. Bukan hanya karena kita mau balas dendam, tidak, tapi agar ada perbaikan ke depan. Dan bagi korporasi, hendaknya lah tidak perlu defend terlalu jauh, tapi hendaknya lah menyadari kesalahan-kesalahan ini. Jangan kita mau lempar tanggung jawab, itu kesalahan anak buah. Ingat, anak buah itu di bawah perintah Anda. Ya kan? Oleh karena itu Anda bertanggung jawab terhadap kesalahan daripada anak buah. Dan itulah hukumnya gitu loh. Seperti saya katakan dari 1367 itu pertanggungjawaban dari majikan terhadap anak buah. 1365 adalah apabila perbuatannya itu adalah merugikan pihak orang lain, maka dia bisa dituntut ganti rugi kalau perbuatan itu melawan hukum. Itu kira-kira aja sih. Oke Bang, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Demikian diskusi kita dengan ahli hukum dan pengacara ternama Indonesia, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Selamat bertemu kembali di Tagar TV.